kondisi kesel, pengen rebahan buka sosmed, malah enek pesan sing lumayan medeni kaya ngono kuwi. Dak iso turu, malah mumet. Kok sih akeh wong kaya ngono kuwi. 4 hari yang lalu ada pesan masuk yang lumayan ger. Itu dari direct message. Dari salah satu sosmed, dari beberapa sosmedku yang dikatakan dengan kalimat-kalimat yang kurang enak untuk dibaca dan bahkan untuk diterima ataupun dijawab. Jadi gini kronologinya. 4 hari yang lalu saya mereupload salah satu cerita dari Pak RG. Jadi saya mau klarifikasi. Sebelumnya saya gak pernah upload ya konten begituan, ya pernah, cuman saya bicara secara pribadi, saya buat monolog ya semacam edukasi, pembahasan trust isu horizontal, dan itu tidak ada tujuan untuk menjurus ke salah satu klub komunitas atau golongan tertentu. Sifatnya hanya meluruskan pembahasan secara umum. Kemarin saya mengupload ulang salah satu pesan yang lumayan ger, harusnya pembahasan pokok dalam urusan bernegara di tempat yang demokratis, katanya, dengan struktur hierarki yang jelas dan ya penerapan trias politikanya oke, dan kita sepakat menggunakan semi presidensial, ya mirip-mirip negara demokrasi yang lainnya. Kita bukan negara monarki, oke. Intinya itu reupload karena adanya tragedi Andri Yunus yang sekarat, karena ya kalian tahu sendirilah. Yang jadi pertanyaan, kok ada yang mengirim direct message terus memberikan pernyataan sekeras itu, sekaku itu, dan sebiner itu, seolah dia itu punya pola pikir kalau tidak A itu B, kalau tidak satu ya dua, seperti cerita film di Indonesia dulu, orang baik, tokoh jahat, yang jahat masuk neraka dengan siksaan dari alam kubur misal. Permasalahannya di sini, kalau misalkan banyak orang yang berpemikiran biner, itu takutnya setiap saya melontarkan opini ataupun ya semacam gagasan, dianggap saya tidak pro sesuatu, melawan sesuatu, atau tidak menyukai atau kadang suka sesuatu. Itu biasanya dinamakan fanatik. Nah, itu yang mau saya luruskan. Jadi, setiap ada permasalahan, terus kalau kita mau berdiskusi, menyampaikan opini dengan runtun, itu sebenarnya karena kita hidup itu harusnya memiliki dasar gagasan teori sebelum melakukan sesuatu, direncanakan, dikonsep. Ya contohnya peran kita dalam bermain sosmed ini, mohon maaf untuk teman-teman yang penggiat sosmed lebih aktif dan lebih kritis. Saya tidak bermaksud untuk ikut bermain di situ, enggak. Ini karena saya fokusnya sehari cuma kerja. Kalau sesekali pengen buka ya buka, kalau pengen ikut menyuarakan aspirasi ya tak sampaikan, beropini tak sampaikan. Saya nggak lupa dengan peran saya sebagai rakyat. Di sini yang krusial. Saya selalu menempatkan diri kalau saya itu sebagai salah satu orang yang berhak bersuara dan berhak berbicara. Karena kalaupun setiap kritik itu hanya dibalas dengan cacian atau ya tudingan tertentu, artinya kita itu hanya salah satu bagian, salah satu dari 200 juta orang yang berhak bicara tapi tidak berhak bersuara, kayak tidak punya opsi lain gitu loh. Yaitu tadi seperti berpikiran biner. Kalau misalkan saya menjawab, itu artinya protes dan melawan, padahal kan poin dari diskusi itu tidak di situ, poin dari beropini itu tidak di situ. Contohnya paling jelas itu banyak yang berkomentar tidak menyenangkan di uploadan saya. Ada yang mengatakan kalau Pak RG itu tidak punya peran dan tidak mencintai ini. Padahal yang mereka mengucapkan kalimat-kalimat itu tidak melakukan lebih baik daripada Pak RG. Pak Rocky Gerung itu sudah berkali-kali diundang dalam seminar sejak zamannya Soeharto. Beliau menjadi teman diskusinya banyak sekali tokoh, contohnya Haji Salim Said, Gus Dur, terus eranya Habibie, Megawati, sampai SBY, anaknya Jokowi, Pak Prabowo, itu semuanya teman dan berdiskusi dengan Bapak Rocky Gerung. Dan ditambah beliau juga berperan dalam urusan bernegara itu sampai pada tahap mau mengajar di kampus-kampus yang khususnya mungkin yang dianggap rezim, contoh di
apa itu kampus Iskom Polri, terus Megawati Institut, terus banyak yang di kampus-kampus umum itu kayak di UI, terus Trisakti dan lain-lain itu banyak yang mengundang atau menjadikan Pak Rocky sebagai dosen. Jadi ada kemungkinan siswanya yang dari dulu sekarang itu berperan di birokrasi, masuk di birokrasi. Ya mungkin ada yang masuk di eksekutif, di legislatif, bahkan yudikatif. Perannya itu dari akademisi lebih banyak ilmu dasar, teori dasar, ilmu terapan, bahkan di mata kuliah ekonomi, terus politik, terus ilmu pengetahuan umum, pengetahuan sejarah, banyak, lebih berperan. Bahkan beliau juga ikut FPTI, pernah membawa pulang medali emas dari event panjat tebing di Paris. Perannya untuk di sini tuh banyak sekali. Kok bisa kalian memberi komentar seolah-olah beliau ucapannya tidak berbobot? Berapa ribu kali beliau dilaporkan ke polisi karena kalimat. Nyatanya sekarang bagaimana? Siapa yang lebih didengarkan? Jadi untuk yang beberapa orang mungkin saya kasih klik jempol ke bawah terus komentarnya disembunyikan, saya mohon maaf, kalian belum beruntung. Dan untuk yang mengirim direct message dengan kalimat seperti itu, ya mohon maaf, saya tidak bisa menerima. Kita nggak bisa berdiskusi lebih lanjut, cukup sampai di situ. Karena sedih, saya takut. Saya memiliki dan saya merasa memiliki keluarga yang harus tetap aman, tetap nyaman. Ya kita tahulah, baru saja terjadi teror, fitnah, dan penyerangan secara fisik menggunakan air keras. Itu pasti sakit. Saya berusaha menahan diri, saya berusaha untuk diam, ya kerja, ngopi, udah. Beberapa hal yang membuat saya terganggu, ya terpaksa saya re-upload karena memang itu tujuannya adalah memberikan wawasan umum. Walaupun ada hal-hal yang tidak bisa saya lontarkan lebih leluasa, yang tidak bisa saya lahirkan berupa lisan. Jadi itu sudah harusnya menjadi ini ya, pertimbangan. Teman-teman terdekat mungkin juga sudah tahu dari beberapa orang yang saya ikuti di sosmed, mungkin pernah membaca bio saya di sosmed. Karena saya di sini lumayan ini ya, pasif. Beberapa kali saya aktif itu memang kayak masalahnya tidak bisa ditoleransi lagi, gitu loh. Jadi misal kalian yang tidak menyukai Bapak Rocky Gerung, harusnya kalian berkomentar buruk itu justru sejak dari TVRI zaman dulu, atau mungkin di TV One, di beberapa kanal TV besar. Dan bahkan itu yang saya re-upload dari ILC official. Kenapa nggak di situ yang di komen? Terus ya semuanya lah. Di MNC juga sering tampil. Kenapa saya ikut merasa terancam dan takut dengan mere-upload beberapa potong itu? Sedangkan di situ ya juga banyak yang like, suka, dan memberikan komentar positif dan memberikan support positif. Kenapa? Saya percaya yang saya yakini, akun yang memberikan direct message pribadi kepada saya itu akun organik. Mungkin kalau saya upload, banyak orang yang mengira itu apa itu bot, apa AI, atau buzzer dari kelompok komunitas tertentu. Kalau itu mungkin, saya tidak menutup kemungkinan, saya tidak menutup mata. Tapi secara sadar, karena situasi horizontalnya seperti ini, mungkin itu organik. Dan ini mungkin juga unsur sengaja. Dari dulu dan sampai sekarang, sejarah yang
bisa kita pahami itu lumayan ini ya, gampang banget ditebak. Setelah ini apa yang terjadi, kemarin apa yang terjadi, terus kemungkinannya apa saja ya. Contoh ya, misal orang-orang yang pernah pasang badan dari salah satu kubu trias politika parlemen yang itu harusnya mewakili kalangan mayoritas dari rakyat, dia pasang badan untuk melindungi eksekutif. Itu kan lucu. Nah itu kan pernah tayang di TV nasional, bahkan di Mata Najwa pernah ini menjatuhkan Rocky Gerung. Terus KSP yang dulu memberikan omongan kasar ke Rocky Gerung. Terus ya beberapa orang yang pasang badan untuk melindungi eksekutif dan melawan Pak Rocky Gerung sampai mau melaporkan polisi. Nyatanya sekarang kan duduk manis mendapatkan kursi. Ya entah itu kan dari mana. Masa ya mungkin memang beliau memiliki integritas. Contoh terkecilnya saja KSP. Terus ya itulah banyak. Kalian tonton sendiri. Ada timbal balik, makanya segala macam kebijakannya itu terlihat tidak pure. Dan timbal baliknya itu tidak main-main. Satu kebijakan yang menguntungkan satu golongan itu seperti orang balas budi. Saya nggak asal menyampaikan hal-hal yang abu-abu, tapi kita pahami bersama black campaign menjelang pilpres pemilu itu seperti apa, money campaign itu seperti apa, dan itu dari mana. Dari struktur hierarki terbawahnya itu bahkan di desa, dengan hal umumnya menjadi rahasia umum, tapi semua paham black campaign-nya dari struktur hierarki terbawah yang harusnya itu paling berdaulat. Kita tahu semua loh. Kalau kita cocokkan dengan daftar gaji di Google kan nggak masuk akal. Ibaratnya kalau kita mau membuka bisnis, modalnya besar, untungnya kecil, kenapa diperebutkan itu loh. Nah di situ yang menyebabkan kita bersama ini terasa malah jadi masalah di bawah aja gitu loh. Dengan mereka yang di atas bersaudara, akrab banget. Kemarin pemilu kayak anjing dan kucing, setelah pilkada rangkulan sudah berjabat tangan. Jadi di situ, jadi tujuan saya menyampaikan dan mereupload beberapa hal positif mengenai politik kita hari ini. Tujuannya murni sebagai wawasan umum. Karena apa? Pengalaman pribadi itu adalah guru terbaik dalam hidup. Seandainya kalian mengingat sejarah dan mengakui bahwa itu pengalaman pribadi, maka itu akan menjadi guru terbaik dari kehidupan kita sendiri. Yang kita akui, kita pernah menerima manik politik, misal itu. Jadi kedepannya ya udahlah, kita nggak serendah itu. Kita hari ini tanpa ada pemilu pilkada apapun, kita masih bisa kerja, masih bisa hidup dengan normal. Jadi misalkan 5 tahun satu periode ada event itu lagi, ada tawaran seperti itu, ya semoga saya sendiri bisa menahan diri. Ya mungkin itu memang oke lah, cocok buat sesekali beli lauk enak, tapi ya
Hasilnya seperti ini sekarang. Politik balas budi. Budi salah apa? Jadi tolong ya, jangan saling memusuhi, bermusuhan, atau mengira kita ini sumbu pendek. Kalau memberikan kritik terus kita tidak suka, tidak pernah kita itu merasa sumbu pendek dan apatis. Kita menyadari betul apa pilihan yang sudah kita yakini, dan kita sadar betul dengan pilihan itu. Jadi mari berdiskusi secara sehat, dialog, dan saling belajar lebih tahu sedikit banyak, tidak apa-apa. Kita kalau tidak kompak mungkin akan lebih cepat dihasut, dan kita harus merasa sewaktu-waktu kita itu dihasut. Adanya buzzer, adanya bot, adanya akun-akun fake, anggap saja itu pengganggu. Tanpa adanya kalian akun organik, ya mungkin orang-orang jujur yang sudah berani beropini demi kebaikan bersama itu punah kayaknya. Dan di momen ini kita harus mengakui power dari sebuah kesadaran. Kita sadar kalau misalkan terlalu banyak diambil untuk kepentingan satu kelompok tertentu, itu rasanya kurang ikhlas. Jadi kenapa kita harus takut beropini? Kenapa kita harus takut menyampaikan keluhan? Kita itu yang paling berdaulat di negara demokrasi. Tidak ada kepemimpinan yang absolut. Harusnya suara rakyat itu setara dengan suara Tuhan. Karena keluhan kita sama, tanggung jawab kita sama. Sampai kapan kita berdiam diri terus menjadi korban dari segala jenis perlakuan yang kurang menyenangkan itu? Dan ini bukan kewajiban orang lain untuk mengingatkan diri kita sendiri. Ya ibaratnya Anda sendiri yang harus mengingatkan Anda sendiri gitu loh. Menyadari di mana letak kekurangan saya, apa yang belum saya pahami. Dari struktur hierarki itu apa fungsinya? Kenapa kok masih bisa dikritik Pak Rocky Gerung?